Rekomendasi manhwa modern terpopuler tahun 2025. 10. 10. Can't get enough of you. Kehidupan Kim Tae-jan begitu sempurna. Dari penampilan hingga latar belakangnya. Hanya saja, dia dihantui oleh kecelakaan mobil yang merenggut hidup kedua orang tuanya saat ia masih kecil. Tae-jan memutuskan untuk menemui anak perempuan dari pria penyebab kecelakaan. Sekarang, sebagai orang dewasa, takdir mempertemukannya kembali dengan So Yeon-han, putri dari pengemudi yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Han Sun, yang ternyata bekerja sebagai teknisi servis ponsel di perusahaan yang dipimpin Tae-jan sendiri. Tae-jun yang muda, berkuasa, kaya, dan tampan, haus akan balas dendam dan akan menindas So-eun sampai dia merasa puas. Namun, komplikasi muncul ketika cinta memasuki perasaan, mengaburkan batas antara kebencian dan kasih sayang. Bagaimana Tae-jan akan menyikapi kehadiran Suwon dalam hidupnya? Dan ujung-ujungnya Tae-jan bucin sendiri WKWKWK. Nomor 9. Operation True Love. Manhwa ini menceritakan tentang percintaan anak SMA dengan tokoh utama Shim So-ae yang memiliki kekasih bernama Kang Min-woo. Mereka dikenal sebagai pasangan populer dan harmonis. Namun ternyata di balik keharmonisannya, Min-woo justru berselingkuh dengan Hyo Ra-im, yang tak lain adalah saudara Shim So-ae. So-ae pun mengetahui perselingkuhan kekasihnya. Siapa sangka ia akhirnya menemukan sebuah ponsel yang bisa melihat jumlah cinta yang dimiliki seseorang. Saat mencoba mencari tahu cintanya, So-ae kaget karena ternyata dia tidak memiliki cinta alias nol. Karena itu So-ae ingin meningkatkan jumlah cintanya, ia juga ingin mendapatkan cinta Kang Min-woo kembali. Dia lalu membuat rencana selingkuh dengan Go Eun-hyo untuk merebut kembali perhatian pacarnya. Sekaligus untuk menaikkan angka cinta di HP misterius yang tiba-tiba muncul. Dan akhirnya rencana selingkuh itu malah menumbuhkan perasaan cinta beneran. Dan di saat yang sama muncul SML Baek Do-hwa yang juga mulai menyukai Soha. Siapakah yang akan dipilih oleh Soha? 8. Accept Romance. Tae Seop adalah seorang pewaris grup TK, perusahaan terbesar di Korea. Namun, ia kehilangan motivasinya setelah kalah dalam persaingan penerus dengan sepupunya. Ia pun menjadi seorang direktur eksekutif yang tidak mau bekerja dan hanya bermain-main. Kang Min-kyung adalah seorang karyawan terbaik di grup TK yang ingin naik jabatan di perusahaan utama. Namun suatu hari, ia ditugaskan untuk menjadi sekretaris Tae Seop dengan harapan ia bisa mendorongnya untuk fokusan. Namun, Tae Seop tidak tertarik pada pekerjaannya maupun pada Kang Min-kyung. Tae Seop membenci Min-kyung karena dia tidak terima menjadi juara 2, sedangkan di masa sekolah, bahkan hingga kuliah, Tae Seop selalu peringkat pertama. Tapi Kang Min-kyung tidak membencinya, justru diam-diam mengaguminya karena Tae Seop yang tampan tipenya Min-kyung banget. Walaupun sifatnya yang kekanakan dan sering tantrum. Di tengah kesibukan pekerjaannya, ia mulai terganggu dengan Lee Hyun-sun, pria yang dekat dengan Min-kyung sejak kecil. Apakah mulai muncul benih-benih cinta di antara Tae Seop dan Kang Min-kyung? Nomor 7. From Dreams to Freedom. Kerasnya bullying di sekolah seringkali membuat para siswa mengalami tekanan mental hingga tak jarang mengakhiri hidupnya sendiri. Meski begitu ada pula yang memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan memilih melakukan hal lain sebagai pelampiasan. Seperti yang dilakukan Jong Min Choi, tokoh utama dalam manhwa From Dreams to Freedom. Jong Min Choi yang dirundung oleh teman-teman sekelas, menemukan cara untuk bahagia yaitu dengan melakukan lucid dream. Ia bisa membalas perlakuan tidak menyenangkan teman-teman sekelasnya dalam mimpi tersebut, dan hal itu memberi kebahagiaan singkat untuk Jong Min. Siapa sangka ada orang lain yang hadir dan menyaksikan mimpi Jong Min. Sosok lelaki misterius itu menawarkan bantuan untuk balas dendam dan kengerian mulai terjadi. Apa yang dilakukan oleh sosok itu bisa terjadi di dunia nyata. Kehidupan Jong Min perlahan mulai berubah setelah mengenal Baek Si-hwan lebih jauh. Di satu sisi Jong Min mulai terlepas dari pengganggu.
Di sisi lain Jongmin harus terikat dengan obsesi Baek Siwon. Namun setelah dewasa Jongmin juga terobsesi dengan Baek Siwon. Memang benar pepatah jodoh adalah cerminan diri, mereka ini adalah pasangan psikopat yang cocok. 6. Tears on a withered flower. Kehidupan Na Hae-seo hancur ketika suaminya Kang Min-chul mengkhianatinya dengan perselingkuhan, membuatnya terbebani utang. Dalam pukulan yang menghancurkan, dia menyaksikan suaminya bersama seorang wanita yang lebih muda. Patah hati dan putus asa, Na Hae-seo merasakan hidupnya hancur di sekelilingnya. Namun, seorang pemuda misterius tiba-tiba memasuki hidupnya, meminta untuk diajari tentang cinta orang dewasa. Perhatian dan ketulusan Taeha mulai meluluhkan emosi dalam diri Na Hae-seo. Taeha terus pantang menyerah buat dapetin hatinya Na Hae-seo, meskipun ditolak terus-menerus. Na Hae-seo merasa dirinya tidak pantas karena umurnya jauh lebih tua 10 tahun dari Taeha. Bisakah Taeha meluluhkan hati Na Hae-seo? 5. Just Twilight. Hyun Jun-young, seorang siswi pelajar sekolah menengah atas yang pintar, berambut hitam legam, dan tidak mempunyai banyak teman karena suka menyendiri. Demi bisa belajar tanpa terganggu, Jun-young belajar di rumah rahasia yang ditemukannya di bukit belakang sekolah. Akan tetapi, rupanya di sana sudah ada orang yang awalnya terlihat menyeramkan. Setelah diperhatikan seksama, orang itu adalah Kwon Bom-jir, teman sekelasnya Jun-young. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas dua siswa-siswi yang berbagi rumah, sampai menjadi hubungan romantis. Emang bener pepatah Jawa Witing Tresno Jalaran Soko Kulino WKWKWK. Ada pangeran tampan na seumur menyukai Junyoung, tapi Junyoung hanya mencintai Bomjin seorang. So sweet. Sampai suatu hari Bomjin harus pergi jauh entah kemana, tanpa sempat pamitan sama Junyoung dan membuat patah hati. Sampai nggak ada kabar sama sekali. Mungkin emang nggak punya HP karena mereka saat itu hidup miskin. Hingga beberapa tahun kemudian, sampai nunggu season 2 baru mereka bertemu kembali. Dan Bomjin dah jadi direktur. Hahaha, pembaca sampai melayot lihat Bomjin Pak Ijas. 4. A child who looks like me. Jung Ji-hoon berniat untuk melamar pacarnya, Lee Jung-eul, yang sedang mengandung anak mereka. Namun di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Lee Jung-eul yang tidak mengetahui insiden tersebut, menganggap Jung Ji-hoon telah meninggalkannya dan bertekad untuk merawat sang anak seorang diri. 7 tahun kemudian, mereka kembali bertemu tanpa disengaja, memang jodoh sudah di tangan author WKWKWK. Walau tak mengenal Lee Jung-eul, Jung Ji-hoon merasa tertarik, terlebih setelah melihat anak yang mirip dengannya. 3. I will give you the rotten one. Di episode pertama, pembaca disuguhi dengan Eval yang sedang diwawancarai di dalam penjara karena kasus pembunuhan. Manhwa ini menceritakan tentang Haeru, seorang wanita muda yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun dengan Seo, pria yang dicintainya. Dan ternyata Seo adalah teman sekolahnya dulu dan diam-diam menyukai Haeru sejak SMP. Mereka tinggal bersama sampai usianya ke-30. Namun, kebahagiaan mereka hancur ketika Haeru mengetahui bahwa Seo telah berselingkuh dengan wanita lain. Di tengah rasa sakit hati dan pengkhianatan, Haeru memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang tidak terduga. Manhwa ini artnya sangat memanjakan mata, akan tetapi, banyak pembaca yang gak kuat buat baca manhwa ini karena genrenya yang angse. Bisakah Haeru dan Seo kembali saling mencintai di dalam situasi terburuk itu? Semoga author berbaik hati kepada FL kita yang malang ini. Season 1 sudahan dan sepertinya season 2 cerita balas dendam Haeru baru akan dimulai. Number 2. Undercover at Chaebol High School. Dakyung merupakan anggota sebuah organisasi gelap. Saat mengetahui atasannya, yang juga sekaligus sosok yang dia anggap seperti ibu, meninggal dunia, dia sangat khawatir dan sangat terpukul. Belakangan dia mengetahui bahwa kematian atasannya ini melibatkan ketua Lee. Dakyung pun mencoba segala cara untuk membalas dendam. Namun itu bukanlah hal yang mudah,
mengingat Ketua Lee berlindung di belakang grup Sayon. Saat Dakyung hampir saja menyerah, ia mendengar tentang keberadaan putra Ketua Lee. Dakyung siap mengorbankan apa saja, termasuk nyawanya sendiri. Dakyung pun memutuskan menyamar menjadi siswa pindahan di SMA Konglomerat, tempat putra Ketua Lee berada. Di hari pertama masuk sekolah saja, Dakyung sudah menjadi pusat perhatian, karena kelakuannya yang sangat mencolok. Dakyung berkelahi dengan siswa perempuan dan juga laki-laki. Dia mendekati Han Jong-won dan Lee Jae-hyun untuk menyelidiki siapa di antara mereka putra dari Ketua Lee. Pembaca pun terbagi menjadi dua fans Jong-won dan Jae-hyun, sehingga membuat autornya senang sekaligus sedih. Senang karena pembaca mencintai karakternya dan sedih karena ada pembaca fanatik yang tidak terima jika amalnya bukan yang mereka idolakan. Jadi kamu tim siapa guys? Cry or better yet beg. Webtoon ini menceritakan tentang kehidupan Layla Leulin, seorang gadis muda yang terluntang-lantung hidupnya setelah kematian ayahnya. Layla yang masih kecil terpaksa harus hidup berpindah-pindah, karena tak ada yang menerima kehadirannya. Hingga akhirnya, Layla menginjakan kaki di Berg. Layla bertemu dengan Belremer, seorang tukang kebun di kerajaan Arvis. Hubungannya menjadi kian rumit setelah bertemu dengan Matthias von Herharde, pria yang memiliki paras menawan namun selalu berhasil membuatnya menangis. Webtoon ini yang paling ditunggu-tunggu pembaca, karena artnya yang sangat indah memanjakan mata.